Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih memurnikan pil dan berhadapan dengan pil lightning, lalu guntur pada saat ini benar-benar turun dengan suara yang memekakan telinga. Guntur yang saling terjalin ini semuanya membombardir seluruh tubuh Xiao Yan. Pada saat itu kekuatan yang sangat kuat meledak di sekeliling dalam waktu sekejap. Melihat semua ini Han Sen dan Ji Ye pada saat ini mendecakkan lidah dan merasa kagum kepada Xiao Feng. Sejak Xiao Feng menjadi yang mulia surga ke-9 dirinya telah sepenuhnya menempati gunung sumber roh ini. Untuk waktu yang lama tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk datang dan menyerap sumber origin abadi di dalam gunung ini. Dengan begitu maka sumber origin abadi di dalam gunung sumber roh juga sangat kuat dan perlahan menyebar masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Namun ternyata masa pendudukan Xiao Yan yang sangat lama ini membuat sebagian orang merasa sangat tidak puas. Di antara mereka sudah lama ada sekelompok orang yang penasaran ingin masuk dan melihat apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Pada saat yang sama pada saat ini di luar gerbang pegunungan sumber roh sudah banyak orang yang memiliki wajah marah dan tampak sangat tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Feng. Mereka pada saat ini ingin segera memasuki gunung sumber roh tetapi ada penjaga yang menghalangi mereka. Salah seorang di antara kerumunan pada saat ini segera berkata bahwa gunung sumber roh ini digunakan untuk bersama-sama. Oleh karena itu pada saat ini mengapa mereka benar-benar tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya? Tampaknya pada saat ini Yang Mulia baru itu benar-benar sangat sombong dan membatasi semua pergerakan dari orang-orang di surga ke-9 untuk berlatih. Bahkan dirinya juga tidak memberikan pengumuman apapun kepada mereka dan dirinya hanya dengan semena-mena menutup tempat pelatihan. Mendengar perkataan tersebut pada saat ini pada akhirnya kerumunan segera bersorak-sorai mendukung sosok tersebut. Pada akhirnya jumlah orang pada saat ini semakin banyak di antara kerumunan. Di belakang dari orang-orang yang berada di kerumunan pada saat ini ada beberapa aura yang telah tersembunyi. Ada kilauan di mata mereka dan tampak sangat jelas bahwa mereka pada saat ini telah melakukan provokasi. Keributan pada saat ini benar-benar terjadi di antara kerumunan yang pada saat ini masih memaksa untuk masuk. Sementara itu para penjaga pada saat ini hanya menuruti perintah dari Yang Mulia Xiao Feng dan menjaga semua orang agar tidak bisa masuk. Sementara itu di sisi lain di atas langit pada saat ini ada juga sosok dari Zhongbo bersama dengan beberapa orang. Salah seorang di belakang Zhongbo pada saat ini segera bertanya kepada Zhongbo apakah mereka harus turun tangan. Zhongbo pun menghela nafas dan berkata bahwa ini semua disebabkan oleh Yang Mulia Surga ke-9. Oleh karena itu pada saat ini mereka hanya harus menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Yang Mulia baru tersebut. Semua orang yang berada di belakang Zhongbo pada akhirnya masing-masing mengangguk menyetujui apa yang dikatakan oleh Zhongbo. Sementara itu di bawah kerumunan pada saat ini benar-benar menjadi semakin anarkis. Suasana pada saat ini semakin memanas hingga salah seorang di antara mereka pada saat ini berteriak. Sosok yang merupakan provokator pada saat ini segera berkata jika para penjaga tidak menyingkir mereka pada saat ini benar-benar tidak akan segan-segan untuk memberikan perlawanan. Pada akhirnya setelah suara tersebut terdengar aura kuat seketika melonjak mementalkan para penjaga. Para penjaga pun pada saat ini benar-benar terkejut merasakan aura dari sosok tersebut. Para penjaga pada saat ini segera mengangkat senjata masing-masing dan bersiap untuk berhadapan dengan sosok yang baru saja mementalkan mereka. Namun saat yang bersamaan pada akhirnya sesosok pada saat ini segera melesat keluar dari dalam pegunungan. Fluktuasi aura yang kuat segera membuat kerumunan yang awalnya arogan pada saat ini merasakan kengerian. Sosok yang baru saja muncul ini segera bertanya siapakah orang yang membuat keributan. Semua orang pada akhirnya memandang ke arah sosok tersebut dan seketika terkejut karena sosok ini adalah Han Sen. Sementara itu di sisi lain Han Sen pada saat ini melihat ke sekeliling sebelum akhirnya menatap ke arah sosok yang baru saja melonjakkan auranya. Han Sen pada akhirnya kembali berteriak bahwa mereka yang melakukan hal ini benar-benar dapat dikatakan sebagai pemberontak. Setelah selesai berbicara pada saat ini niat membunuh segera melonjak dari tubuh Han Sen.
semua orang pada akhirnya benar-benar dikejutkan dan sedikit mundur merasakan aura yang dilonjakkan oleh Jenderal Han Sen. Sementara itu sosok yang baru saja melesatkan aura pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata kepada Han Sen bahwa mereka hanya mengatakan apa yang menjadi kebenaran. Mereka tidak memiliki maksud lain dan mereka pada saat ini hanya ingin masuk ke gunung sumber roh di surga ke-9. Meskipun Yang Mulia Xiao Feng adalah penguasa istana dari surga ke-9, tetapi bukankah mereka yang merupakan anggota dari surga ke-9 memiliki hak untuk berlatih di dalam pegunungan? Namun pada saat ini Yang Mulia baru Xiao Feng ini benar-benar telah menutup akses pegunungan dan menikmati sumber origin abadi ini sendirian. Bahkan dirinya tidak memberikan pengumuman apapun kepada mereka pada saat sebelum pegunungan ini ditutup. Menanggapi hal tersebut Han Sen pada akhirnya menatap tajam ke arah sosok yang sebelumnya telah melonjakkan auranya. Han Sen pada saat ini segera menyadari sesuatu dan sedikit tersenyum. Han Sen lanjut berkata bahwa ini adalah permasalahan internal surga ke-9. Oleh karena itu pada saat ini orang dari luar surga ke-9 benar-benar tidak memiliki hak untuk berbicara. Mereka tidak diperbolehkan untuk ikut campur atas permasalahan dari surga ke-9. Setelah selesai berbicara ekspresi dari Han Sen pada saat ini seketika berubah menjadi suram dan menakutkan. Sementara itu mata dari sosok ini pada saat ini menatap tajam ke arah Han Sen dan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dirinya juga sedikit tersenyum dan segera sedikit melangkah. Dirinya lanjut berkata bahwa menurut apa yang dikatakan oleh Jenderal Han Sen bukankah pada saat ini Jenderal Han Sen benar-benar menipu dirinya sendiri dan orang-orang karena Jenderal Han Sen juga bukan orang dari surga ke-9. Mendengar perkataan dari sosok ini ekspresi Han Sen pada saat ini berubah menjadi semakin marah. Han Sen pun pada saat ini segera lanjut dengan tegas berbicara kepada semua orang bahwa hari ini mereka sebaiknya membubarkan diri. Bahkan jika urusan ini bukan urusan Han Sen benar-benar tidak akan mundur selangkah pun. Menanggapi hal tersebut sosok yang berada di hadapan Han Sen pada saat ini kembali mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa kelakuan yang dilakukan oleh Jenderal Han Sen pada saat ini benar-benar berlebihan. Jenderal Han Sen juga pada saat ini tampaknya benar-benar ingin melanggar hukum yang telah ditetapkan. Jenderal Han Sen mungkin pada saat ini bisa melindunginya untuk sementara tetapi dirinya tidak percaya dirinya akan bisa melindunginya seumur hidup. Mendengar hal tersebut Han Sen pada saat ini seketika menyadari maksud dari sosok yang ternyata dikenali oleh Han Sen. Han Sen pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata kepada sosok yang bernama Huo Tian bahwa dirinya tahu Huo Tian berada di bawah komando dari Lei Yang. Huo Tian dilindungi oleh Lei Yang sementara Xiao Feng dilindungi oleh Han Sen. Namun jika dirinya benar-benar bersikeras untuk ingin menerobos masuk pada saat ini maka tidak akan ada pilihan lain selain mereka harus bertempur. Menanggapi hal tersebut pria bernama Huo Tian yang tidak takut pun sedikit tersenyum. Dirinya segera bertanya kepada Jenderal Han Sen apakah Jenderal Han Sen pada saat ini ingin melawan Huo Tian. Apakah Jenderal Han Sen berpikir bahwa dirinya tidak adalah lawan yang seimbang untuk Huo Tian? Jenderal Han Sen pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera meledek ke arah Huo Tian. Han Sen segera bertanya kepada Huo Tian apakah Huo Tian lupa kapan terakhir Jenderal Han Sen memukuli Huo Tian. Mendengar hal tersebut ekspresi dari Huo Tian pada saat ini seketika berubah menjadi jelek. Wajahnya sedikit ditutupi dengan kemaluan dan dirinya pada saat ini segera melihat ke sekeliling. Dirinya berpikir bahwa tampaknya kali ini dirinya benar-benar tidak bisa menggertak Han Sen. Dirinya juga berpikir bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa berhadapan dengan Han Sen karena Han Sen memiliki 10.000 prajurit ksatria hantu. Pada akhirnya di tengah-tengah kemaluannya ini pada saat ini dirinya menggertakkan gigi dan melambaikan jubahnya. Dirinya segera berkata kepada Han Sen bahwa Han Sen hari ini memang memiliki nyali, namun dirinya benar-benar ingin tahu apakah Han Sen benar-benar masih memiliki nyali ketika mereka bertemu di masa depan. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera berbalik dan hendak pergi, namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Huo Tian melihat beberapa sosok yang terbang mendekat.
Begitu sosok ini mendarat, semua orang seketika menangkupkan tangan ke arah sosok ini. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Zhongbo yang sebelumnya memperhatikan dari atas langit. Selain itu pada saat ini ada juga sosok yang hadir yang ternyata adalah sosok Lei Yang. Melihat Lei Yang yang muncul pada saat ini, Huo Tian pun seketika menangkupkan tangannya. Sementara itu Lei Yang melambaikan tangannya dan berkata kepada Huo Tian bahwa dirinya pada saat ini jangan terlalu terburu-buru untuk pergi. Dirinya telah mendapatkan kabar bahwa Yang Mulia baru di surga ke-9 telah melanggar hukum. Hari ini dirinya ingin melihat siapakah yang berani berperilaku mendominasi dan sombong di sini. Dirinya benar-benar berani menduduki semua sumber daya pelatihan untuk publik di surga ke-9. Huo Tian tidak perlu takut karena sekarang dirinya telah mendapatkan perintah kekaisaran dari penegakan Departemen Hukum. Tidak peduli siapa yang pada saat ini membela Yang Mulia surga ke-9, siapapun yang berani menghalangi pada akhirnya mereka benar-benar akan bernasib buruk. Mendengar hal tersebut Huo Tian pun kembali berbalik dan tersenyum ke arah Jenderal Han Sen. Sementara itu di sisi lain Zhongbo pada saat ini juga memandang ke arah Han Sen dan mulai membuka mulutnya. Zhongbo berkata kepada Han Sen bahwa sebenarnya dalam permasalahan ini Xiao Feng telah bertindak terlalu jauh. Hal ini telah menyebabkan semua orang melakukan protes keras di luar hari ini. Solusi dari permasalahan ini sebenarnya sangat sederhana dengan hanya membiarkan Xiao Feng keluar. Xiao Feng harus memberikan penjelasan kepada semua orang mengenai penutupan dari pegunungan ini. Menanggapi hal tersebut Han Sen pada saat ini seketika tertawa dan lanjut berbicara kepada Zhongbo. Han Sen berkata bahwa ini adalah surga ke-9. Xiao Feng juga adalah Yang Mulia dari surga ke-9 dan seorang penguasa di surga ke-9. Bukankah dirinya benar-benar memiliki kuasa atas semua yang berada di surga ke-9? Bukankah Zhongbo pada saat ini juga mengetahui mengenai hal tersebut? Han Sen pada saat ini menyipitkan matanya setelah berbicara kepada Zhongbo. Han Sen pada saat ini bisa melihat ada kelicikan yang terpancar dari mata Zhongbo ketika diri berbicara. Tampaknya Zhongbo pada saat ini juga benar-benar sangat benci kepada Xiao Yan yang merupakan pewaris tetapi memiliki kekuatan Dosian. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Lei Yang sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera berbicara kepada Han Sen. Lei Yang pada saat ini segera berkata bahwa dirinya ingin memberi Han Sen sedikit nasihat terakhir. Lebih baik pada saat ini Han Sen tidak terlalu terlibat dalam permasalahan di surga ke-9 ini. Ada beberapa hal yang diinginkan oleh orang-orang ini dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh Han Sen. Terlebih lagi dengan kekuatan Han Sen pada saat ini dirinya benar-benar bukan apa-apa di hadapan Lei Yang. Tidak peduli seberapa kuat Han Sen pada saat ini berjuang, pada akhirnya Han Sen benar-benar akan dilenyapkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Han Sen memandang ke arah Lei Yang di seberangnya dengan tatapan dingin. Han Sen pun lanjut berkata kepada Lei Yang bahwa semuanya pada saat ini belum diputuskan. Meskipun pada saat ini Lei Yang benar-benar memiliki kekuatan tetapi Han Sen masih akan tetap bertahan membela Yang Mulia Xiao Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Sen pada akhirnya pada saat ini Lei Yang benar-benar sangat marah. Lei Yang pada akhirnya menggertakkan giginya dan berkata kepada Han Sen jika itu permasalahannya maka Lei Yang akan mengambil tindakan. Lei Yang pun pada saat ini segera mengeluarkan momentum dari dogat bintang 4 dari tubuhnya. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini melonjak ke segala arah bersamaan dengan tekanan yang sangat mengerikan. Tubuh Han Sen pada saat ini sedikit bergetar tetapi dirinya pada saat ini masih bisa menahannya. Orang-orang yang berada di sekitar juga pada saat ini seketika mundur beberapa langkah dan bahkan ada yang memuntahkan seteguk darah. Sementara itu pada saat ini Huo Tian segera berbicara kepada Lei Yang agar pada saat ini Tuan Lei Yang tidak perlu bertindak. Tuan Lei Yang bisa menyerahkan semua ini kepada Huo Tian karena yang dihadapi pada saat ini hanyalah seseorang seperti Han Sen. Lei Yang pun sedikit tersenyum ketika menoleh ke arah Huo Tian dan akhirnya dirinya segera menganggukkan kelapanya. Sosok dari Huo Tian pada akhirnya sedikit melangkah maju dan tersenyum sebelum akhirnya berbicara kepada Han Sen.
Huo Tian pada saat ini segera berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertempur dengan Jenderal Han Sen. Dirinya pada saat ini ingin tahu apakah kekuatan es miliknya akan bisa berhadapan dengan Jenderal Han Sen. Mendengar hal tersebut, Han Sen juga pada saat ini sedikit tersenyum. Han Sen pada akhirnya lanjut meledek bahwa dirinya pada saat ini akan menemani Huo Tian sampai kapanpun. Selain itu pada saat ini Han Sen sepertinya tidak perlu menggunakan 10.000 prajurit Satria Hantu untuk berhadapan dengan Huo Tian. Kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama mengeluarkan momentum setelah mereka saling menatap. Origin dewa yang sangat kuat pada saat ini segera menyebar mengakibatkan orang-orang dengan kekuatan Dosian ke bawah seketika mundur. Energi yang sangat mengerikan pada saat ini benar-benar bentrok dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling menimbang kekuatan masing-masing. Han Sen pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena dirinya benar-benar sedikit terkejut. Han Sen tidak menyangka bahwa kekuatan dari Huo Tian pada saat ini telah meningkat hingga ke puncak dari Dogat Bintang 2. Sementara itu Han Sen pada saat ini hanyalah seorang Dogat Bintang 2 tahap akhir. Tampaknya masih ada kesenjangan yang lumayan di antara kedua belah pihak di dalam pertempuran ini, tetapi meskipun begitu pada saat ini Han Sen sama sekali tidak takut dan tidak berniat untuk mundur. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini segera mulai melesat dan melakukan pertempuran intens. Dalam waktu singkat banyak benturan pada saat ini terjadi di antara kedua belah pihak. Tanah di sekitar pada saat ini bergetar dengan banyak debu yang juga berterbangan di tengah pertempuran. Lei Yang dan Zhong Bo pada saat ini hanya bisa menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Setelah banyaknya pertukaran pada saat ini masih belum bisa ditentukan siapakah yang akan keluar sebagai pemenang. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mengeluarkan serangan terkuat masing-masing. Huo Tian pada saat ini mengeluarkan Douki es miliknya untuk berhadapan dengan Jenderal Han Sen. Sementara itu Jenderal Han Sen pada saat ini menggunakan tombaknya untuk menghantam kekuatan dari Huo Tian. Jenderal Han Sen pada saat ini masih belum berniat untuk mengeluarkan 10.000 pasukan Satria Hantu. Pertempuran intens ini benar-benar membuat semua orang pada saat ini tercengang dan merasa takjub. Namun setelah beberapa saat berlalu dan banyak pertukaran kembali terjadi, pada akhirnya mulai terlihat Jenderal Han Sen pada saat ini sedikit terpukul. Jenderal Han Sen pada saat ini benar-benar dikelilingi oleh lautan es dan dirinya benar-benar tidak bisa melarikan diri. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kepingan es segera semakin memadat dan mengikat tubuh dari Jenderal Han Sen. Tubuh Jenderal Han Sen pada saat ini benar-benar dibekukan dan Jenderal Han Sen tidak memiliki jalan untuk mundur. Pada akhirnya Jenderal Han Sen berteriak memerintahkan 10.000 prajurit Satria Hantu bersiap bertempur. Namun bersamaan dengan suara dari Jenderal Han Sen yang pada saat ini terdengar, di kedalaman pintu masuk pegunungan Sumber Roh pada saat ini juga terdengar suara teriakan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lautan api yang sangat besar segera menyebar dalam sekejap menuju ke arah Jenderal Han Sen. Lautan api ini seketika menyelimuti seluruh batu es yang menyelimuti tubuh Jenderal Han Sen. Gelombang samar fluktuasi Dogat pada saat ini juga terpancar dan bersamaan dengan api yang menyebar, es yang pada saat ini menyelimuti tubuh Jenderal Han Sen benar-benar mencair dalam waktu sekejap. Potongan-potongan kecil es secara bertahap berubah menjadi cair di bawah kekuatan tekanan dari api ini. Jenderal Han Sen pada akhirnya berhasil lepas dari pengekangan es ini sebelum akhirnya dirinya kembali sedikit tersadar. Sementara itu pada saat ini semua orang pada akhirnya segera memalingkan pandangan mereka ke arah sumber api di kedalaman. Gerbang pegunungan mereka juga pada saat ini mendengar sebuah suara yang berkata bahwa lingkungan di sini benar-benar sangat hidup. Mereka pada saat ini mendengar suara yang sangat familiar sebelum akhirnya melihat dua sosok yang pada saat ini melangkah dari lautan api yang menghilang. Kedua sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ji Ye dan Yang Mulia Xiao Feng. Semua nyala api pada saat ini benar-benar seketika dimasukkan ke dalam tubuh Yang Mulia Xiao Feng dan semua orang benar-benar sedikit terkejut. Sementara itu Jenderal Han Sen yang tersadar juga pada saat ini sedikit mundur ke arah sosok Ji Ye dan Xiao Feng yang baru saja muncul.
Sementara itu Lei yang pada saat ini mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Feng yang baru saja muncul. Lei yang pada akhirnya segera berkata, akhirnya Yang Mulia Xiao Feng muncul. Dirinya benar-benar harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng benar-benar sangat mendominasi. Dirinya benar-benar menguasai dan memonopoli seluruh pegunungan untuk kepentingannya sendiri. Begitu banyak orang yang memprotes dengan keras apa yang baru saja dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya Yang Mulia Xiao Feng memberikan alasan yang masuk akal kepada semua orang. Mendengar kata-kata yang terdengar sangat sinis ini, Xiao Yan pun segera melirik ke arah sosok Lei Yang. Bagaimanapun Xiao Yan pernah bertemu dengan Lei Yang sekali sebelumnya di Pegunungan Sumber Roh. Keduanya telah melakukan perdebatan tanpa henti dan pada saat ini keduanya benar-benar kembali bertemu. Ketika Xiao Yan menatap ke arah Lei Yang pada saat ini Xiao Yan sepenuhnya sudah menyadari apa yang diinginkan oleh Lei Yang. Xiao Yan juga menyadari bahwa semua ini sepertinya dilakukan oleh provokasi Lei Yang dan antek-anteknya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak perlu bersikap lembut ketika berbicara dengan Lei Yang. Xiao Yan pada akhirnya dengan tanpa ekspresi dan acuh tak acuh segera bertanya kepada Lei Yang, apakah urusan Lei Yang di sini? Begitu kata-kata dari Xiao Feng ini keluar, ekspresi di wajah Zhongbo pada saat ini benar-benar dipenuhi keterkejutan. Semua orang juga pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak menyangka bahwa Yang Mulia Xiao Feng berani berbicara seperti itu kepada Tuan Lei Yang. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini benar-benar merasa sangat antusias dengan hasil akhir dari permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain Lei Yang pada saat ini sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Wajah Lei Yang pada akhirnya menjadi sedikit gelap sebelum akhirnya dirinya segera berkata, pantas saja pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng benar-benar menjadi sangat sombong. Tampaknya pada saat sebelumnya Yang Mulia Xiao Feng benar-benar telah menerobos ke tingkat Dogat. Lei Yang pada saat ini benar-benar menggertakkan giginya karena Lei Yang tidak bisa bertindak terhadap Xiao Feng di aliansi Dosian. Awalnya mereka berencana untuk menghabisi Xiao Feng ketika dirinya berada di tingkat Dosian. Tetapi pada akhirnya Xiao Feng pada saat ini telah menembus ke tingkat Dogat dan rencana mereka harus terus dirubah. Terlebih lagi dirinya juga pada saat ini tidak bisa bertindak langsung di bawah tatapan banyak pasang mata. Dengan status dari Xiao Feng sebagai pewaris tentu saja dirinya benar-benar akan dihukum jika dirinya melukai Xiao Feng. Sementara itu semua orang begitu juga dengan Zhongbo pada saat ini sedikit terkejut setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Lei Yang. Di sisi lain Lei Yang pada saat ini segera lanjut berbicara bahwa melihat penampilan dari Yang Mulia Xiao Feng, seharusnya Yang Mulia Xiao Feng baru saja menerobos ke tingkat Dogat, tetapi bagaimanapun juga Yang Mulia Xiao Feng hanyalah seorang Dogat bintang 1, dirinya benar-benar ingin tahu dari manakah modal Yang Mulia Xiao Feng bisa berbicara begitu sombong di hadapan Lei Yang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlalu malas berhadapan dengan Lei Yang. Xiao Yan pada akhirnya segera melayangkan kata-kata pedas kepada Lei Yang. Xiao Yan berkata bahwa ini adalah permasalahan dari surga ke-9. Oleh karena itu pada saat ini mengapa ada banyak orang yang tidak berkepentingan yang hadir. Sepertinya mereka benar-benar seperti ibu-ibu yang berada di pasar dan sangat menyukai untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun pada saat ini segera menoleh ke arah semua orang. Xiao Yan mengabaikan Lei Yang dan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya meminta maaf kepada semua orang. Selama periode waktu ini dirinya telah menggunakan pegunungan untuk melakukan terobosan. Tetapi semua orang pada saat ini jangan khawatir karena dirinya akan memberikan kompensasi kepada semua orang. Kali ini dirinya akan menjual pil mengumpul jiwa dengan harga murah bagi semua orang. Selain itu kualitas dari pil ini juga pada saat ini menjadi semakin kuat dan kultivasi dari semua orang akan benar-benar meningkat. Xiao Yan pun tersenyum setelah berbicara dan suara keras Xiao Yan pada saat ini seketika menyebar di kerumunan. Semua orang pada saat ini sedikit tertegun namun di saat berikutnya keheningan dan suara kebencian pada saat sebelumnya benar-benar menghilang.
sebaliknya pada saat ini banyak sorak-sorai dan kegembiraan yang luar biasa satu demi satu keluar dari kerumunan. Mereka pada akhirnya segera memuja-muja dan menyebut-nyebut nama yang mulia Xiao Feng. Banyak di antara mereka yang pada saat ini sangat antusias dan ingin membeli banyak pil dari yang mulia Xiao Feng. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega dan kembali mulai memberikan pengumuman. Xiao Yan berkata bahwa harga asli dari pil tersebut adalah 1.500 koin roh naga. Pada saat ini Xiao Feng akan memberikan diskon kepada semua orang dan harganya akan diturunkan menjadi 1.000 koin roh naga. Selain itu dirinya juga pada saat ini memiliki total 500 pil. Kerumunan pada akhirnya kembali bersorak-sorai dan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng. Kerumunan pada saat ini benar-benar telah melupakan permasalahan sebelumnya. Tentu saja kerumunan pada saat sebelumnya benar-benar telah diprovokasi oleh Lei Yang dan Huo Tian. Oleh karena itu setelah Xiao Yan mengucapkan hal tersebut semua orang pada saat ini kembali berpihak kepada Yang Mulia Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain pada saat ini untuk sesaat wajah dari Lei Yang dan Huo Tian benar-benar menjadi gelap. Keduanya pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi dipenuhi dengan kemaluan. Wajah mereka berdua pada saat ini tampak seolah-olah telah dipukul oleh Xiao Feng. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengabaikan mereka berdua dan segera mengeluarkan pil pengumpul jiwa. Dalam waktu singkat pada akhirnya 500 pil yang dijual oleh Xiao Feng pada saat ini benar-benar ludes. Di dalam kartu Xiao Yan juga pada saat ini ada tambahan 500.000 koin roh naga yang melayang. Xiao Yan pun pada saat ini tersenyum dan lanjut berbicara kepada semua orang bahwa pada saat ini ada satu lagi pengumuman yang ingin disampaikan oleh Xiao Feng. Semua orang bisa yakin dan mereka akan bisa mendapatkan pil pengumpul jiwa dalam jumlah banyak. Xiao Feng akan memurnikan pil dalam jumlah banyak sebelum akhirnya menyerahkannya ke paviliun Qianbao untuk dijual. Harga spesifiknya juga tidak akan jauh lebih tinggi daripada hari ini. Dengan begitu maka proses kultivasi semua orang di masa depan akan segera meningkat dengan pesat. Semua orang pada akhirnya pada saat ini segera kembali bersorak-sorai di tengah kegembiraan. Banyak di antara mereka yang pada saat ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiao Feng. Mereka tampaknya benar-benar menantikan kabar baik dari Xiao Feng mengenai pil tersebut. Semua orang pada saat ini juga benar-benar mengagumi kemampuan alkemis yang dimiliki oleh Xiao Feng. Oleh karena itu tentu saja mereka akan berbondong-bondong untuk bisa mendapatkan pil yang dimurnikan oleh Xiao Feng. Sementara itu setelah proses ini selesai Xiao Yan merasa bahwa sudah tidak ada lagi permasalahan di sini. Setelah menenangkan hati semua orang Xiao Yan pada akhirnya dengan cepat menoleh. Xiao Yan kembali mengalihkan perhatiannya ke arah Huo Tian dan Lei Yang yang berada di samping. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa pegunungan sumber roh ini adalah tempat pelatihan di surga ke-9. Oleh karena itu pada saat ini apa tujuan mereka datang ke surga ke-9? Apakah mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk bisa ikut campur tangan dalam urusan dari surga ke-9? Mendengar hal tersebut ekspresi dari Lei yang pada saat ini benar-benar menjadi semakin pucat. Lei yang menyadari tampaknya permasalahan ini benar-benar telah diselesaikan sepenuhnya oleh Xiao Feng. Semua orang pada saat ini tampaknya benar-benar telah pro kepada Xiao Feng. Oleh karena itu dirinya pada saat ini tidak bisa menekan Xiao Feng lebih jauh dan dirinya hanya bisa mengertakkan giginya. Lei yang pada saat ini terlihat marah dan dirinya pada akhirnya segera berbicara kepada Xiao Feng. Lei yang berkata tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Xiao Feng pada saat ini, Xiao Feng sendiri telah melakukan hal yang melanggar hukum. Oleh karena itu Xiao Feng akan dibawa untuk menghadap ke penegak hukum dan menerima hukuman. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tanpa rasa takut segera menantang ke arah Lei Yang. Xiao Yan berkata jika memang seperti itu mengapa Lei Yang pada saat ini masih terus ngoceh di sini? Mengapa Lei Yang tidak mengajak orang-orang dari penegak hukum untuk ke sini? Biarkan mereka yang menjelaskan semua itu kepada Xiao Feng dan Xiao Feng akan menunggu kedatangan mereka. Mendengar hal tersebut Lei Yang pada saat ini menjadi semakin marah dan hanya bisa menggertakkan giginya.
Lei Yang juga menyadari bahwa penegak hukum tidak akan datang ke sini karena pada saat ini semua orang sudah melupakan permasalahan ini. Pada akhirnya Lei Yang hanya bisa membiarkan permasalahan ini mengalir begitu saja dan menggertakkan gigi. Lei Yang pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Feng bahwa karena semua orang pada saat ini tidak lagi mengejar kasus ini, sepertinya mereka hanya bisa membiarkan permasalahan ini selesai hari ini juga. Jika di masa depan Xiao Feng melakukan kesalahan maka Xiao Feng hanya harus menunggu Lei Yang membawa orang-orang dari tim penegak hukum. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Feng akan menemani Lei Yang sampai akhir. Pada akhirnya Lei Yang pada saat ini menggertakkan giginya sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan sosoknya menghilang pergi. Sosok dari Huo Tian juga pada saat ini ikut pergi bersama dengan Lei Yang meninggalkan Xiao Feng dan yang lainnya untuk pergi ke sawah dan mencangkul.